Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kali ini kita bahas saham TPIA ya. Kemarin kita udah bahas cuan dan brand. Nah, kali ini kita bahas TPIA. Nah, TPIA ini udah turun lumayan dalam nih, teman-teman ya. Dan kira-kira berapa nih penurunannya? Nah, coba kita cek teman-teman dari ATH-nya guys. Di sini kalau dari ATH itu udah turun 83%. Oh, ngeri sekali guys. Terus dalam sebulan terakhir dia udah turun 73% guys, luar biasa. Jadi penurunan dalam TPIA tuh di sini dari awal Mei sampai akhir Mei ini. Jadi sebulan terakhir ini teman-teman itu TPIA drop 73%. Gila ya, ARB berhari-hari. Oke ya, gimana nih? Apakah TPIA itu lebih bagus daripada brand dan cuan? Kalau menurutku secara tadi sekilas gitu ya, brand dan cuan itu jauh lebih baik daripada TPIA teman-teman. Kemungkinan Pak PP itu nggak bisa semua ya guys ya, nggak bisa fokus semua karena hanya TPIA ini yang turun sahamnya teman-teman kemarin di hari Jumat ya. Semua naik kecuali TPIA. Nah mungkin ya mungkin timnya itu nggak bisa handle semua gitu. Jadi TPIA udah biarin dulu kayak gitu mungkin ya, yang lain dinaikin, yang TPIA dibiarin dulu. Nah coba kita lihat dari broker summary-nya teman-teman ya. Apakah TPIA ini bakal naik dan kira-kira naiknya di harga berapa? Tapi sebelum itu guys, bagi teman-teman yang pengen join STS rekomendasi, jangan lupa kita masih open untuk STS rekomendasi di bulan Juni. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini tentunya yang udah ada, dan kemarin kita dapat profit di saham apa nih ya, kemarin kita dapat profit di saham Ratu ya. Ratu tuh cuan belasan persen walaupun endingnya ARA teman-teman. Terus dapat juga di TPIA sebenarnya. Karena di STS tuh kemarin kita dapat cuan 10% ya. Waktu TPIA tuh naik kita taking profit. Kayak gitu teman-teman ya, sama aja sama si Ratu kemarin. Jadi menu kemarin tuh kita ada Ratu dan TPIA teman-teman. Semuanya tuh profit belasan persen. Nah, jadi kalau kalian pengen dapetin rekom seperti itu, joinlah ke STS Rekom tentunya. Dan selain saham-saham gorengan seperti ini, kita juga ada nemu menu rekom yaitu swing guys. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh pekerja ya, pegawai nggak bisa mantau market, nah teman-teman bisa ngikut atau ngambil menu swingnya aja kayak gitu teman-teman. Oke, langsung cat aja guys kalau pengen join, tiket masuk hanya 100.000. Oke, kita lihat TPIA guys. Nah, kita lihat TPIA di sini sebenarnya TPIA tuh bagi dividen ya teman-teman. Cuman dividennya kecil, Rp6 kayak gitu. Nah, berapa sih kalau Rp6 itu? Ya, kalau di hitung yieldnya berarti 6 dibagi 1.780 ya. Nah, cuman 0,3% ya, kecil, mah di bawah 1%, makanya nggak ngaruh lah untuk dividennya kayak gitu teman-teman. Kecil sekali. Oke, kita lihat di sini sebenarnya untuk TPIA tuh PBV-nya udah 1,8. Sebenarnya TPIA ini udah ke harga yang menarik, guys. Waktu itu kita sering banget waktu trading TPIA tuh di sini. Nah, saya pernah dapat profit besar TPIA tuh di sini, guys. Nah, di candle ini, guys. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sejak pandemi di Bursa Efek pasti tahu nih, TPIA ini luar biasa naiknya, guys. Dari sini ke sini ya. Nah, ini kita dapat profit every day karena kita kan BSJP ya, atau beli sore jual pagi ya gitu. Kita dapat profit lumayan di sini, teman-teman. Nah, di sini kayak gitu. Waktu itu ya, guys ya. Terus mandang di gorengan itu kita jarang main kayak gitu, teman-teman di sini. Oke ya, kita lihat TPIA di sini, teman-teman. Gimana? Apakah akan naik lagi? Ternyata yang ngejual yaitu asing, guys. Asingnya ngejual TPIA kemarin banyak, hampir 2T. Hampir 2T asing keluar di TPIA nih. Lihat nih, broker-broker asingnya. Terus yang beli tuh MG, guys. MG di sini 300 miliar kayak gitu, nyangkut dia, guys. Dia beli di 1.900. Jadi sebenarnya yang kemarin yang naikin tuh si MG, teman-teman. MG sama Excel sama CC nih kemarin naikin, cuman nggak sanggup bendung asingnya ngehaki, dia ngehaka gitu ya, asingnya ngehaki gitu. Jadi ya nggak kuat. Dia nyangkut guys si MGXL. Nah, coba kita cek dari sini guys ya, dari fase akumulasinya di sini teman-teman. Ya mungkin dari sini lah guys ya, kita ngeceknya terlalu lama kalau dari sini guys. Nah, di sini teman-teman di November 2024 ya. Kita cek apakah berapa gitu ya untuk AVG-nya para pausnya teman-teman. Oke, ternyata nggak ada pause di sini, guys. Ada MG juga sih. Dia nyangkut di 3.000, CC di 4.900, 5.000 ya. Terus untuk SL juga di 4.800, guys, hampir di 5.000. Ternyata para whale-nya itu pada nyangkut di 5.000, guys.
Ya, luar biasa. Di 5.000 lah kayaknya tuh kita di sini, teman-teman. Oke. Di 5.000 lah ya kita tarik garis, teman-teman di sini. Nah, itulah AVG-nya para whale. Yang mungkin gini ya, kok di sini Bang kok nggak ada yang nyangkut di atas gitu. Mungkin pertanyaan gitu kan. Ini kan pernah nyampe ke 10.000 loh. Nah, kenapa orang-orang kok AVG-nya pada di sini? Ya namanya juga whale ya atau orang yang punya duit gitu ya. Mereka kan beli dari sini. Mereka nge-HK terus sampai ke atas. Nah, otomatis AVG-nya di sini kan. Mereka beli di sini, mereka juga beli di sini. Makanya AVG-nya di sini kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan ya kalau misalnya TPIA tuh di masa depan tuh naik ya paling mentok di 5.000 guys. Cuman kapannya nggak tahu ya. 5.000 tuh naiknya tinggi loh. Kalau sampai ke 5.000 kita lihat ya, teman-teman nih. Kalau dari harga sekarang sampai ke 5.000 itu udah naik 160%, 170%. Wow. Tinggi banget naiknya kalau sampai 5.000 ya. Paling ke sini teman-teman. Dan kalau misalnya si para whale ini dia apa namanya AVG down, otomatis AVG-nya dia akan turun guys. Kayak gitu ya. Nanti kalau dia beli di bawah lagi turun. Beli di bawah lagi AVG-nya akan semakin turun, semakin turun, semakin turun kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nyangkut di TPIA ya, saran saya guys ya, sebisa mungkin AVG-nya jangan lebih dari 5.000. Kayak gitu guys ya. Kalau mau pengen kejemput ya kalau mau pengen kejemput kayak gitu. Nah, kira-kira TPIA ini naiknya kapan? Kalau sekarang guys ya, belum ada tanda-tanda ya gitu ya, naiknya kapan sekarang belum ada tanda-tanda. Kemungkinan, apakah gap-gap-nya ini bisa ditutup? Ini ada gap-gap gede guys, ini gap-gap-gap. Nah, gap-nya yang terakhir tuh di sini. Di 5.000 bener kan tuh, ada gap di sini, gap ini ya guys ya, saya kasih tahu, ini saya yakin gap ini akan tertutup teman-teman nantinya. Jadi TPI akan berpotensi ke 5.000, yes, akan nutup gap-gapnya ini. Nah, kira-kira kapan? Nanti saat apa namanya dia direview MSCI lagi, kemungkinan sih bisa kayak gitu teman-teman. Ya mungkin tahun 2027, 2028 sih seharusnya sih udah selesai semua dan itu harusnya bisa naiknya. Semoga aja nggak sampai 2028 sih seharusnya. Semoga akhir tahun ini udah mulai bisa nutup ke 5.000 untuk si TPI ya guys. Karena sebenarnya Pak PP ini udah nggak terlalu butuh asing ya. Contohnya kemarin di tanggal 29 waktu rebalancing dia juga saham-sahamnya naik, nggak butuh asing. Asingnya jualan dia bisa naikin kok. Jadi dia buktiin bahwa sebenarnya grup PP ini nggak butuh asing gitu. Asing mau keluar nggak apa-apa, kita bisa kok naikin tanpa asing gitu loh maksudnya. Dia mau ngomong seperti itu. Kayak gitu ya. Tapi untuk saat ini TPIA masih belum ada tanda-tanda karena Pak PP masih fokus di cuan dan brand aja guys. Nah mungkin kalau teman-teman pengen nyangkut nyangkut TPIA gitu ya, biarin dulu TPIA-nya, teman-teman bisa beli brand atau cuan kayak gitu ya, buat nutupin loss TPIA dulu. Jadi jangan maksa gini guys, kalau kebanyakan trader yang pemula itu maksa kayak gini. Dia nyangkut di satu saham, itu maunya dia profit di saham tersebut. Itu adalah apa namanya, hal yang salah sih kalau menurutku guys. Kalau misalnya kalian nyangkut di satu saham dan saham itu memang belum menarik atau belum saatnya naik, teman-teman bisa dapat profit di saham yang lain, kayak gitu guys. Jadi nggak harus fokus di situ. Yang di situ nyangkut nggak apa-apa, udah biarin. Nah kalau emang dia belum menarik, belum saatnya naik, ya udah jangan AVG down terus di situ, kayak gitu. Nanti duitnya nyangkut lama kayak gitu ya, mandek duit jadinya. Nah daripada teman-teman duitnya mandek, mendingan beli saham yang lain yang lagi hype gitu ya. Nanti bisa profit di saham yang lain kayak gitu. Kalau saya sih biasanya seperti itu teman-teman guys. Oke, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya guys.